pelajaran apa? Untuk pelajaran bahasa Jawa di hari Kamis ini, bagaimana kalau keyakinan kelas kita ditambah lagi 1? Setuju anak-anak? Pada hari Kamis, coba kita bersama-sama belajar berbicara bahasa Jawa dengan sopan. Bagaimana? Setuju? Setuju napa mboten? Setuju. Baik, siapa yang berani menuliskan keyakinan kelas kita berbicara dengan bahasa Jawa yang sopan? Siapa yang berani menuliskan? Ke depan. Ayo silakan Abel ke depan. Nomor 10. Sini saja dulu saya. Berbicara. Bahasa. Yang sopan. Baik, tepuk tangan buat teman kita. Coba sekarang dibaca keyakinan kelas kita yang ke-10. Berarti hari ini Bu Guru sudah tidak mendengar lagi ada perkataan yang kasar. Setuju? Setuju. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Aku nyuwun kembang dong. Kembangnya yang sekolahan Mas. Matur nuwun Mas Dimas. Siji, loro, telu. Ayo konco, ayo konco, ayo dong kita Hitung, nulis, nurut bayang buku. Cincin loro, telu papat, 5, 6, 7. Ayo konco foto kita oleh sinau. loro, telu. Sir pongdele kosong sir pongdele kosong sir pongdele kosong sir pongdele kosong. Sinten Im senggawa Im? Salah. Bilkis, sinten senggawa Bilkis? Basna. G.
Kesa, Salam. sama wis ngarepe PR ta. Sampun. Nek sekolah diulang bu guru ku diperhatekno. Nggih. Waya udan-udanan. Ojo mimi es haing kupade pilek gak iso lebu sekolah. Boten. Assalamualaikum Mas Baim. Salam Bu. Mas Baim sampean wis iyam ta? Sampun. Saman mang ngaji ta Mas Baim? Nggih. Nah, saman mang pas sekolah mang gelut karo kancane ta? Boten. Lah pinter. HP sekolah wau boten rame ta. Boten. HP sampun belajar ta. Sampun. HP wau mirengaken bu guru ta sekolah. Nggih, Bu. Sinaone wis rampung apa durung? Sampun. Nek wis rampung, di buku-bukune diringkesi ditata ya. Nggih. Apel arep maem meneh apa ora, Nak? Boten sampun tuwa. Randi. Loh, gak pareng main lato-lato, nanti kena kepala. Wau ten sekolahan asal PR ta mboten? Boten. Nah, Randi sakniki pun maem. Sampun. Bu. Nggih. Dedek Cahya sampun belajar. Sampun. Kemarin di sekolah tukaran nggak sama temennya? Boten. Hari ini mau sekolah? Nggih. Tapi sampean maem ta dereng? Sampun. Mboten maem malih. Boten. Aduh. Sesuk lak sekolah sing pinter. Nggih. Fal, PR bahasa Jawa teko Bu Ajeng mang wis mbok kerjaan apa lho? Sampun. Ayo Fal, gek nang langgar, wis wayahe salat luhur. Nggih. Fal, ayo Fal meno ibu nang pasar. Boten, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Aryadi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandung Tahun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bandung Tahun. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita telah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara pembahasan modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Nuria Haji Yulianti dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar tentang budaya, apa yang terlintas di pikiran kita kira-kira? Apa itu budaya? Monggo. Monggo, pendapatnya apa itu budaya? Nah, budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, mboten? Kebiasaan, sedangkan positif itu adalah hal yang baik. Jadi, bagaimana kita menanamkan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita agar lingkungan sekolah kita menjadi nyaman dan ramah anak, menyenangkan buat anak kita. Nah, untuk membangkitkan semangat kita pada siang hari ini, marilah kita bermain dulu ya, Bapak Ibu. Cobalah buka, okay? Coba Bapak Ibu mencari gandengan. Monggo. Mencari gandengan. Jadi nanti salah satunya ibaratkan jenengan itu
berharga di tangan jenengan masing-masing, dan yang lawannya mencoba untuk membujuk agar jenengan mau membuka tangannya. Nah, ibaratkan jenengan itu memegang suatu barang yang berharga, entah itu emas atau sebuah rahasia atau sebuah komitmen apapun, ya, dan lawan jenengan yang berusaha untuk membuka tangan jenengan. Betul latihan senam seger, betul nggih? Nggih, ini juga untuk senam Pak, monggo. Coba Pak Mus yang berusaha untuk membujuk Pak Riyadi agar mau membuka tangannya. Jenengan itu penasaran apa yang ada di tangannya. Nggih, melalui bujukan, iming-iming, kita tak kasih uang atau apapun itu. Seperti itu. Saya kasih waktu 30 detik. Iya. Wah, ngene iki kalau seperti ini itu biasanya enggak bisa buka itu setruk. Bujuk. Setruk. Kalau bisa dibuka berarti Iya. Sehat. Iya. Nggih. Gitu. Jadi ini setruk. Berarti dari kesimpulan ini Pak Riyadi tidak mau membuka tangannya. Nggih, mengapa kira-kira? Monggo duduk kembali. Jadi mengapa kira-kira jenengan itu kok tidak mau membuka tangan jenengan? Tidak mau membuka apa yang ada di tangan jenengan? Apa yang mendasari tersebut? Karena pikiran orang itu berbeda-beda. Karena dari pikiran orang yang mengalami untuk tidak membuka itu kan dari pribadi masing-masing. ya betul, dari pikiran masing-masing. Oke, jadi hanya panjenengan sendiri yang bisa mengontrol diri panjenengan sendiri. Nah, ini dia kontrol teori yang kemudian hari berkembang menjadi Kois teori dari Dr. Miriam Gleiser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu, melainkan jika memang murid tersebut mau melakukan sesuatu yang kita perintah, maka murid tersebut di dalam pikirannya mungkin karena terjadi sesuatu. Mengapa? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti yang panjenengan alami tadi, merayu, ya, merayu. Ayo buka tanganmu, ya, ayo tak wayahi duitku. Nah, seperti itu. Tapi kembali pada posisi kontrol, bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri adalah memang diri kita sendiri. Meskipun tadi berbagai bujukan, berbagai rayuan yang telah dilontarkan, namun semua itu kembali pada diri kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jika murid kita dapat nilai jelek misalnya, atau tidak mau menuruti apa kata kita, biasanya kadang kita mengkritik atau menyalahkan. Sesungguhnya itu adalah tidak benar, karena itu hanya bisa mengantarkan murid kita pada kegagalan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi kita sebagai guru, kadang-kadang kita itu berpikir, saya ini adalah guru, orang yang lebih tua, maka saya berhak memerintah murid saya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Maka sekarang mari bersama-sama mengubah paradigma dengan cara
mengubah mindset kita. Kita berpandangan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Baik kita dengan teman, maupun kita dengan tetangga, maupun kita dengan murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang tentu memiliki gambaran yang berbeda, jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan atau pandangan setiap orang. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita coba berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan egois, ya Bapak Ibu, karena kembali ke kebutuhan tadi, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, maka jangan samakan dengan kebutuhan atau pandangan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal jika salah seseorang melakukan sesuatu hal yang buruk, mereka tentu memiliki tujuan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Mengapa dia melukai temannya? Mengapa dia mengolok-olok temannya? Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda, seperti permainan yang cobalah buka tadi. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, saat bujukan itu gagal, rayuan itu gagal, pasti pemaksaan yang dilambungkan. Padahal kolaborasi yang baik itu sangat perlu untuk menciptakan hal-hal yang baru. Yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi bagaimana kita berpikiran untuk kita untung, teman kita juga untung. Jangan berpikir kita yang beruntung, teman kita yang kita kalahkan. Ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya, disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran jenengan mengenai kata disiplin? Apa itu disiplin? Apa? Tertib. Betul sekali. Ada yang mempunyai pandangan lain tentang disiplin? Bagaimana Pak Mus? Disiplin itu tertib. Kalau kita berangan-angan tentang disiplin, membayangkan suatu disiplin itu adalah peraturan. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar. Ya. Peraturan biasanya kalau di sekolah itu supaya anak-anak kita menjadi anak yang disiplin. Nah, di sini nanti kita bahas tentang disiplin yang bagaimana yang kita terapkan untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu tidak takut mengerjakan tata tertib, melakukan suatu tata tertib itu dengan alasan nanti kalau tidak melakukan itu dapat hukuman. Nah, nanti kita bahas bagaimana mereka bertanggung jawab atas disiplin mereka. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yakni untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2, yakni motivasi ekstrinsik atau dari luar dan motivasi intrinsik. Yang nomor 1 untuk menghindari hukuman dan nomor 2 ini termasuk motivasi
ekstrinsik. Sedangkan yang nomor 3 ini termasuk motivasi intrinsik. Kira-kira sejauh ini jika murid kita melakukan atau mentaati sebuah peraturan itu termotivasi oleh yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor berapa? Iya, kebanyakan nomor 1. Itu hal yang wajar ya untuk menghindari hukuman. Orang yang termotivasi dengan ini pasti bertanya-tanya dalam dirinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan peraturan itu? Pasti nanti saya akan dihukum. Pasti nanti saya akan disuruh push up. Pasti nanti saya akan disuruh lari-lari mengelilingi lapangan. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Biasanya orang yang termotivasi ini bertanya dalam hatinya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Apakah nanti saya akan mendapat bintang 5 dari Bu Guru kalau saya berangkat pagi-pagi? Apa saya nanti mendapatkan bintang 4 dari Bu Guru kalau saya mengerjakan PR, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang termotivasi ini, maka dia akan sadar dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dia akan bertanya-tanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya terus datang terlambat ke sekolah? Jadi apa saya nanti 10 tahun ke depan kalau saya terus seperti ini? Ya. Selanjutnya, padahal tujuan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga Bapak Ibu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi orang yang mempunyai motivasi seperti ini akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya, jika saya menjadi anak yang rajin, pasti besok saya akan bisa mencapai cita-cita. Jika saya menjadi anak yang pemalas, malas berangkat sekolah, malas belajar, selalu telat, apa yang akan terjadi pada diri saya nanti 10 tahun kemudian? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menunjukkan rasa tanggung jawab kita, kepada murid-murid kita dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya apa saja? Nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk ini sesuai tujuan pendidikan Indonesia adalah menciptakan murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak dibiasakan sholat duha berjamaah, sholat zuhur, kemudian menghafal surat pendek, menghafal doa-doa sehari-hari, menghafal Asmaul Husna, tujuannya untuk itu. Dan berakhlak mulia, bagaimana sopan santun kepada sesama imam maupun guru atau orang tuanya di rumah. Yang kedua, mandiri. Bagaimana anak itu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan ibu guru tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Bagaimana anak bisa menolak suatu informasi yang kemudian nanti disampaikan di depan teman-temannya. Ini seperti contoh kegiatan literasi anak kelas 1. Setiap 1 minggu sekali
Mereka melaksanakan literasi di perpustakaan untuk mengolah berbagai macam informasi, kemudian belajar menyampaikan apa yang dibacanya tadi di depan teman-temannya. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Nah, bagaimana dia menciptakan sesuatu yang tidak berguna menjadi sangat berguna dan memiliki nilai. Seperti itu, kerajinan kelas 1 banyak sekali. Yang kelima, bergotong royong, ya, bekerja sama dengan temannya, saling membantu, saling tolong-menolong. Kemudian berkebinekaan global. Jadi kita hidup di zaman milenial ini, di era globalisasi ini, harus pandai-pandai menyaring informasi, ya. Yang sekarang ada itu YouTube, di situ banyak sekali informasi-informasi luar, ya, dan kita harus pandai-pandai menyaring informasi tersebut. Oke, boleh anak-anak mengikuti perkembangan zaman, namun jangan sampai lupa dengan adat ketimurannya. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi, untuk kita menuju budaya positif, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, namun ini semua butuh kolaborasi antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, murid, maupun wali murid, agar budaya positif ini bisa tertanamkan di lingkungan sekolah kita dan terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya di sini menginginkan murid-murid yang berkarakter baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Maka dari itu kolaborasi itu penting untuk kita, okay? Kita dengan murid, kita dengan kepala sekolah, kita dengan wali murid pun juga sangat penting. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Ternyata beda ya, hukuman dan konsekuensi itu. Coba di sini ada tindakan guru yang menyuruh anak didiknya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Ada spidol dulu. Monggo, siapa yang mau menuliskan ke depan hukuman? Monggo. Yang nomor 1. Sini deh. Begini. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Monggo dituliskan satu bapak atau ibu guru lagi di depan. Terima kasih Pak Mus. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat
meja tulisnya. Karena tadi mencoret-coret mejanya, maka dia harus membersihkan meja tulisnya. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Monggo satu lagi. Monggo. Terima kasih. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Monggo, siapa yang mau menuliskan? Monggo. Yang kelima, Suwun. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo, Bapak atau Ibu guru yang maju. Monggo. Tidak usah malu-malu ya, Ibu ya. Baik, ini adalah jawaban panjenengan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi lari mengelilingi lapangan, yang ketiga konsekuensi membersihkan coretan, yang keempat push up hukuman, yang kelima menggantikan kertas teman. Coba kita lihat jawaban panjenengan. Nah, ini dia ternyata. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensinya ya. Lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali. Hukuman dan konsekuensi. Di sini perbedaannya. Kalau hukuman bersifat tidak akan terjadi. Bersifat satu arah dari pihak guru, tidak adanya kesepakatan. Jadi yang hukuman itu hanya dari pihak guru dan murid tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang keempat, bisa berupa kekerasan fisik maupun verbal atau kata-kata. Yang kelima, murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Biasanya pengalaman kita dulu, jika kita pernah mengalami suatu hukuman, pasti masih kita ingat sampai sekarang. Nggih napa mboten? Nggih. Ya, pasti itu. Bapak, mungkin bisa digantikan kameranya seperti itu. Ini sudah sering. Bisa digantikan untuk mungkin bisa. Tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, pasti akan diingat-ingat sampai yang dewasa, punya anak, punya cucu, pasti masih teringat kalau mendapatkan hukuman. Oke, apalagi berupa kekerasan fisik. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana. Murid sudah mengetahui, oh aku nek gak ngene, aku ngene. Aku nek utama minume kancaku aku kudu ngepet. Oke? Itu konsekuensi. Jadi murid sudah tahu apa yang harus dilakukan jika dia membuat kesalahan. Yang kedua, dibuat oleh pihak guru. Namun murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi meski dibuat oleh pihak guru, namun murid tahu apa konsekuensinya jika saya melakukan sebuah kesalahan. Yang ketiga, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetap tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya dia merasa malu sama temannya seperti itu. Belum selesai mengerjakan tugas karena
terlalu banyak bermain, sehingga dia konsekuensinya dia mengerjakan tugas sendiri pada saat istirahat. Nah, biasanya murid itu merasa malu. Selanjutnya, tuh langsung diining-ining pensil, langsung lato-latonya disaring. Baik, ya. Mulai kelas ini. Ya. Mereka berbaris di depan kelas, tapi umum saja sehingga tidak masuk-masuk. Ada yang membawa lato-lato, ada yang sibuk mengatur temannya, padahal dia sendiri belum benar. Nah, jadi ketika saya mengiming-iming, membujuk sebuah pensil, memberikan pensil, langsung dimasukkanlah lato-lato dalam sakunya dan berbaris. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 1 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Dari 3 motivasi tadi, manakah yang mendasari murid-murid kelas 1 ini? Yang pertama atau kedua atau ketiga? Yang tadi ya? Yang keberapa? Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ya. Dia mau melakukan itu jika ada hadiah, jika ada penghargaan, jika ada pujian, seperti itu. Namun penghargaan itu sebenarnya menghukum. Mengapa bisa dikatakan penghargaan menghukum? Yang pertama, menjadikan murid bergantung pada penghargaan. Ya, jadi mereka mau melakukan sesuatu hanya kalau diberi hadiah. Engko sampean ranking 1 tak bebas nih HP. Wah, langsung giat belajar. Ya, tapi kok nek ono janji ngono wis males belajar. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Jadi menjadikan anak itu bergantung. Nek ono penghargaan wis salah-salasen. Nek ono hadiah wis biasa-biasa wae. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Mengapa? Karena hanya bersifat sementara. Dia pinternya hanya sementara karena bukan termotivasi dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Mengapa? Karena biasanya anak yang mendapatkan hadiah dari gurunya akan dibenci anak yang lain. Iri. Ya, ojo konco iku lho. Iku oleh hadiah kok guru kepanya eta. Lho, kemanya ojo konco. Nah, seperti itu. Nggih apa mboten? Banyak kita temui di kelas-kelas kita seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nek dikongkon lomba tok belajar. Mergo ngejar hadiah. Ayo kamu besok ikut Olimpiade MIPA ya. Hadiahnya 300.000, juara 1. Wah, langsung belajar. Tapi kok nek Olimpiade MIPA wis mari, gak pernah belajar. Itulah yang disebut mengapa penghargaan itu sama dengan menghukum anak. Selanjutnya, sebaik-baiknya kita menyelesaikan permasalahan adalah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Kosen 2004. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang
seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Johnson, Gosen 1996. Jadi Iya, nek ketika pengen menyelesaikan ngene ketok kudu masalah, peteng. perlu adanya kolaborasi Nek pengen antara kadang gini gak ketok. guru dan murid. Kita membantu membimbing anak kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah mereka berbuat. Nanti nang ngono, Jadi kamera HP. menjadikan mereka itu bertanggung jawab, ya, tidak hanya sebatas menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Untuk menumbuhkan disiplin positif, ini adalah langkah-langkahnya, yaitu pertama membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menyesuaikan keyakinan kelas dengan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, memahami posisi kontrol guru sehingga kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini membuat keyakinan kelas sesuai kebutuhan dasar manusia. Di sini, mengapa keyakinan bukan peraturan? Peraturan itu hanya dibuat oleh pihak guru. Kalau peraturan, sedangkan keyakinan kelas adalah dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi ini saya sebelum pembelajaran membuat keyakinan kelas dulu bersama anak-anak. Saya tanya kepada mereka, ayo anak-anak, supaya kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan, menjadi kelas yang lebih nyaman, lebih menyenangkan, kita menjadi senang belajar di sini. Coba, ayo kita membuat kesepakatan, ya, membuat kesepakatan yang nantinya akan kita yakini bersama. Dan semua anak bilang, Bu, kok oleh nakal karo koncone, kok oleh nganu. Nah, boleh, kok oleh nakal karo koncone. Bu, kok oleh munggah-munggah meja. Nggih, boleh. Kok oleh munggah-munggah meja. Kok oleh keluyuran, Bu. Nggih, boleh. Tolong menolong, Bu. Nggih, boleh. Namun, untuk menyusun keyakinan kelas ini, hindarilah kata-kata negatif seperti tadi. Tidak boleh mengolok-olok teman. Kita ganti dengan kalimat positif, saling menyayangi. Hindari penggunaan kalimat negatif supaya anak-anak kita terbiasa untuk mendengar kalimat positif. Kemudian mengucap salam ketika masuk kelas. Jadi mboten nyelonong saja, ya, karena ada beberapa anak biasanya kalau senangnya keluar masuk tanpa izin guru, apalagi tanpa mengucap salam ketika masuk kelas. Bu, gini saja biar mudah diatur. Kalau berdiri susah diatur. Yang ketiga, sopan santun. Memang nggak boleh naik meja, Bu. Itu sama kita ganti sopan santun. Kemudian menjaga kebersihan. Boleh bawa sampah sembarangan, Bu. Kita ganti menjaga kebersihan. Meminta izin jika keluar kelas. Saling tolong-menolong. Tertib pada saat kegiatan. Mandiri. Jarine ku mau harus ngomong gak oleh contohan. Berarti anak-anak harus mandiri. Tidak boleh mencontek temannya. Harus mengerjakan tugas sendiri. Seperti itu. Saling menghormati. Selanjutnya, namanya juga kelas 1 ya, Ibu ya. Kalau begitu menurut mereka itu hal yang wajar gitu.
Tuh ada yang tuh bermain sendiri tuh. Nah, permainan yang lagi booming sekarang, tek tek tek, lato-lato. Tuh ada yang maem itu. Ini setelah saya tanya ini yang maem ini, katanya belum sarapan di rumah. Maem, tapi maemnya es. Yang ketiga ini ada video anak yang naik-naik meja. Kira-kira kebutuhan apa yang mendasari mereka dari kebutuhan ini tadi? Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Dari gambar ini, yang pertama, ya ada anak yang membawa mainan. Kira-kira apa kebutuhan yang mendasari? Kebebasan, ya, kebebasan, kesenangan, karena jiwa anak-anak itu ingin selalu merasa senang, ya. Gak peduli itu di dalam kelas pada saat pembelajaran ataupun jam istirahat. Padahal ini sudah berulang kali Bapak Ibu guru bicara, ayo lato-latonya tadi, gue wis guru wis minum, male ya. Namanya juga anak-anak. Yang kedua ini makan. Kira-kira kebutuhan apa yang mendasari dia? Bertahan hidup, bergumul di rumah kosong. Oke? Mungkin ibunya belum matang atau gimana. Yang ketiga apa kira-kira? Naik-naik di atas meja, rame sendiri. Ayo, apa ini? Kesenangan. Mereka membutuhkan suasana kelas yang menyenangkan, yang bebas, yang menyenangkan. Maka dari itu, marilah kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga pihak-pihak kelas tadi bisa berjalan. Oke, seperti ini contohnya satu. Belajar sambil bermain waktu kelas di luar kelas mereka sangat senang bermain mengenal huruf ini, menyusun huruf. Yang kedua ini bermain lampung terigu, membuat lampung terigu di luar kelas juga. Dan yang ketiga literasi di perpustakaan. Anak-anak itu kalau diajak keluar kelas mencari suasana yang berbeda itu sangat senang sekali, karena mungkin kalau di kelas itu jenuh gitu ya. Selanjutnya ini dia, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa posisi kontrol kita sebagai bapak atau ibu guru ada 6. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Kita amati bersama. Ini ada sebuah video yang menunjukkan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif trio kali ini, kita akan lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. Di posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Dan Ada anak yang terlambat hadir ke sekolah. masalah tersebut.
Ini sebagai guru, sebagai posisi penghukum. Seperti ini. Semangat. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh Ini pasti terlambat. diperhatikan kata-kata yang diucapkan sebagai seorang penghukum. Alasan kamu apa lagi? Membentak-bentak, Kapan sih kamu tidak terlambat? marah-marah, Malah sekali ya kamu jadi Darah tinggi. meripati mencicil. dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu Disiplin malah lapangan basket. berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan terima dendam. Pusing. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Ini membuat merasa bersalah, kecewa ini muridnya. sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Kecewa ini Ya muridnya sudah, ini. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Kata semangat. Sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Jadi Bu. sebagai teman ini. Habis. Kata-katanya halus. Bukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan
absen Di sini murid merasa akrab sama gurunya adanya saja. dan tidak takut. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau. Guru sebagai posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Biasanya di sini guru menanyakan peraturan sekolah kemudian memberi konsekuensi. Kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama Ini 20 menit. konsekuensinya. Harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat. 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Ini yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang Menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama oleh guru dan siswa. Dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki Ini masalah membantu murid untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Saya akan coba Menanya bagaimana caranya dia tidak datang terlambat ke sekolah. Alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, termasuk yang nomor berapakah kita selama ini, Bapak Ibu? Penghukum. Jika dilihat dari kata-katanya, penghukum suka minta lari lapangan 5 kali, ya. Pembuat merasa bersalah, menjadikan anak kecewa. Teman, ya, teman, ya. Kita berusaha akrab dengan anak, ya, anak tidak merasa takut, merasa diayomi. Pemantau, menanyakan konsekuensi apa yang dilakukan jika ia melanggar suatu peraturan. Manajer, nah, dengan menggunakan bahasa halus, guru membimbing anak untuk mencari solusi, menanyakan yang tadi, bagaimana caranya supaya kamu tidak bangun kesiangan. Nah, jadi membantu murid menanyakan sesuatu hal yang nantinya bisa memperbaiki perilakunya. Contohnya tadi, ada yang membangunkan saya, Bu, saya pasang alarm. Baik, mulai besok berarti kamu pasang alarm ya, dan ibu kamu yang membangunkan kamu. Itu adalah solusi. Nah, ini hasilnya. Hasil ketika kita menjadi guru sebagai penghukum, maka murid akan marah dan mendendam, ya. Kadang-kala kita ini gak ngono gak digantek no. Kadang-kala kita perlu untuk merasa keras, tapi ini hasilnya, murid marah dan mendendam. Biasanya kekerasan fisik maupun verbal berupa perkataan akan diingat sampai ia dewasa nanti, jadi membekas di relung hati, di pikiran, ya, sampai dia dewasa nanti. Pembuat merasa bersalah. Hasilnya, murid merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Yang ketiga, teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun, posisi teman ini juga bisa menjadikan murid bergantung pada guru tersebut. Misalnya di kelas 1 saya memposisikan diri saya sebagai teman. Dia hanya taat kalau ada saya. Jika saya tidak masuk dengan guru yang lainnya, tetap melanggar peraturan, seperti itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi menjadi ketergantungan atau bisa dikatakan manja sama gurunya. Pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Meski guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah, tetapi murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini manajer. Dengan suara yang halus, guru akan membantu mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Jadi, membantu murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Menjadi apa ketika kamu terlambat? Menjadi apa ketika kamu menjadi anak yang rajin? Seperti itu. Jadi kira-kira mana posisi yang paling tepat sebagai guru? Apa? Manajer, ya. Mari kita berusaha bersama-sama untuk menjadi manajer dari murid-murid kita. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, cara mengatasi masalah anak yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti kita coba lihat videonya. Nah, ini implementasi budaya positif di kelas. Saya memberikan judul modul yaitu One Day with Chrome. Pembelajaran bahasa Jawa di SD merupakan sarana pendidikan karakter karena tidak sedikit anak pada zaman sekarang suka meniru bahasa di lingkungan sekitar.
kadang tergolong kasar, yang saya mungkin dan tidak patut untuk diucapkan. Nah, karena itu saya mengangkat suatu program ini tujuannya agar anak-anak terbiasa untuk berbahasa Jawa halus. Bapak Ibu, bahasa ibu itu penting. Bahasa ibu adalah bahasa yang dipelajari anak, yang dikenal anak sejak ia lahir melalui interaksi dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakat atau sekolah. Maka dari itu kita hidup di daerah Jawa, patut kiranya saya sebagai guru untuk membekali murid-murid saya dengan adat ketimuran, agar nanti anak-anak Jawa gak hilang Jawa nih, seperti itu. Oke? Tujuannya murid dapat berkomunikasi dengan bahasa Jawa halus dan berbudi pekerti luhur sesuai budaya Jawa. Murid terbiasa menggunakan bahasa Jawa halus baik di sekolah maupun di rumah. 3. Menumbuhkan nilai kebajikan yang berfokus tadi pada nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena akhlak mulia salah satunya adalah ditunjukkan dengan cara berbahasa kita. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama murid. Nah, tadi keyakinan kelas yang tadi saya tambah yang 10, berbicara dengan bahasa Jawa yang sopan. Nah, ini adalah video ketika saya menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya kelas 1. Hari Kamis ini anak-anak waktunya pelajaran apa? Pelajaran apa? Untuk pelajaran bagaimana kalau keyakinan kelas kita berbagi satu. Setuju kan? Pada hari Kamis, Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan di kertas yang lebih menarik dengan gambar yang lebih menarik. Nah, ini saya hanya membuatnya di kertas matilah. Setuju nomor berapa? Siapa yang berani menuliskan keyakinan kelas kita berbicara dengan bahasa Jawa yang sopan? Siapa yang berani menuliskan? Jadi di sini murid merasa bertanggung jawab karena mereka sendiri yang membuat kesepakatannya. Murid lebih mandiri, lebih bertanggung jawab karena dia merasa dia yang membuat peraturannya. Iya. Ya, alhamdulillah kelas 1 sudah bisa memilih sendiri ini. Nah, benar sekali. Mereka mengamati tulisan saya, menghayati
menghayati, mengamati. Ya. Sopan. Suaranya baik. Iya. Baik, tepuk tangan buat teman kita. Mereka merasa sangat senang karena mereka sendiri membuat peraturan. Nah, selain saya di situ mengajarkan anak dalam bahasa Jawa, karena hari Kamis ada waktunya pelajaran bahasa Jawa. Di situ anak-anak saya ajak untuk berbahasa Jawa yang halus, sopan. Meski saya itu terbiasa menerangkan dengan bahasa Indonesia, memang sulit sekali untuk berbahasa Jawa halus, sulit sekali. Kadang saya keceplosan masih menggunakan bahasa Indonesia kalau menerangkan. Dan anak-anak mengingatkan, loh Bu, kok bahasa Indonesia jadi bahasa Jawa? Ya, memang kita sama-sama belajar di sini. Selain saya menggunakan bahasa Jawa dalam pembelajaran 1 hari tadi, saya juga mengajarkan anak-anak menyanyi bahasa Jawa. Jadi mereka sudah pandai menyanyi bahasa Jawa. Halo? Bajunya kebesaran, Pak. Nah, ini ada lagi ini. Karena mereka berpandangan bahasa Jawa itu aneh. Ya, pertama kali saya ajak menyanyi bahasa Jawa itu pada ketawa semuanya. Karena yang terkenal aja dibanding-bandingin, ya. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah tidak menyanyikan itu di dalam kelas lagi, ya. Karena banyak sekali lagu bahasa Jawa yang kita kenal di situ. Biasanya dibawa ke sekolah itu Pak, aja dibanding-bandingin. Nah, selain menyanyi, saya juga mengajak bermain tradisional. Anak sudah pandai menjalankan sendiri. Ini selalu pengen jadi yang pertama. Yang Pak selalu pengen jadi yang pertama. Ya, di sini anak-anak diajarkan untuk berkomitmen, ya, menjaga rahasia. Sebetulnya menjaga rahasia, tapi terkadang anak-anak itu memberitahu temannya, digawangi, ya. Ini sebagai bukti bahwa kita boleh mengikuti perkembangan zaman, namun budaya Jawa ini jangan sampai kita tinggalkan. Itu adalah permainan tradisional kita dari Jawa. Cublak-cublak suwung. Selanjutnya, nah ini selain saya mengajarkan anak-anak berbahasa Jawa di sekolah,
saya berkolaborasi dengan ibu-ibu wali murid, bapak ibu wali murid untuk memantau anak-anak di rumah. Bagaimana sih bahasa anak saya kalau di rumah? Saya pengen tahu. Nah, sini saya membuat tabel pemantauan. Dengan indikator anak mampu berkata inggih ketika setuju terhadap suatu hal. Anak mampu berkata mudah ketika menolak atau tidak sependapat terhadap suatu hal. Anak mampu berkata sampun ketika selesai mengerjakan sesuatu. Anak mampu berkata dalam ketika dipanggil orang tua. Ya, biasanya dipanggil orang tua, apa bu? Nah, apa bu? Apa pak? Heh? Apa? Nah, seperti itu ya. Ini adalah kebiasaan yang menurut saya itu sederhana, sepele. Namun jika tidak dibiasakan, maka anak kita terbiasa sampai dewasa nanti. Anak mampu berkata mundut ketika mengambil atau membeli suatu barang. Anak mampu berkata kulo ketika menunjukkan dirinya. Aku digunti kulo, nggih bu. Anak mampu berkata diparingi ketika diberi sesuatu oleh seseorang. Anak mampu berkata nderek ketika ingin ikut pergi orang tua. Anak mampu berkata matur suwun ketika mendapatkan sesuatu. Anak mampu berkata nyuwun ketika meminta suatu hal. Ada yang tanya, bu nyuwun niku apa sih? Masya Allah, nyuwun gak ngerti nah. Sama nek jaluk, nyuwun niku jaluk. Nek jaluk ibu apa-apa, jaluk tumbasno es. Bilang, bu kula wedi tumbasno es. Bu kula nyuwun tumbasno es. Bu kula nyuwun sangune. Ya, ini adalah indikator yang sederhana, tapi sering saya temui bahwa anak-anak tidak mengucapkan indikator ini dalam kelas. Ya, jadi saya bekerja sama dengan ibu wali murid untuk memantau anak di rumah, dan ibu-ibu sendiri yang memberikan nilai. Ini ada yang nilainya 40. Nah, kalau ulangan ini pasti di bawah KKM, tapi tidak apa-apa. Ini adalah tahap belajar. Saya beri 10 lembar, insya Allah nanti pada lembar yang ke-10 anak-anak sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa halus di sekolah maupun di rumah. Ini ketika saya menemui suatu permasalahan dan saya menyikapinya dengan segitiga restitusi dan memposisikan diri saya sebagai manajer. Sini. Salah seorang anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, kemudian mereka mempertanggungjawabkan permasalahannya tersebut di depan gurunya. Tahapannya, ini kasusnya. Afwan terlambat datang ke sekolah, tidak mengucap salam pada saat masuk kelas. Padahal di situ tadi ada sopan santun dalam keyakinan. Rizky Maulana Sembang Putra Adiansyah. Nah, baru masuk, tulis absen baru masuk kelas. Gitu kok Afwan namanya seperti itu. Ayo. Mbak Rika. Saya membiarkan anak tersebut untuk mengikuti pelajaran terlebih dahulu, namun ketika istirahat saya panggil. Ini tahapan menstabilkan identitas. Ini tahapan menstabilkan identitas. Ini tahapan
validasi tindakan yang salah. Selain kamu datang terlambat, ini juga ingin tersolong pada saat masuk kelas nanti. Lalu kira-kira apa yang menanyakan keyakinannya? Nah ini, gara-gara nonton TV sampai larut malam. Ini banyak yang terjadi pada anak didik kita. Lakoni. Menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama tadi. Mencari solusi atas permasalahan. Selain itu, adakah yang membangunkan kamu lebih pagi lagi? Ini katanya minta dibangunkan ibunya. Selain itu, kamu siapa lagi? Sama ayahnya. Tapi kamu sudah berjanji untuk sarapan waktu, tidak terlalu malam, dan ada ayah, ibu yang bisa menemani kamu dari pagi lagi. Nah, sekarang kamu boleh main bersama ibu. Ya, lakukan sama-sama semoga kamu menjadi orang yang lebih baik nanti. Nah, begitulah Ibu ketika saya menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Semua orang itu pernah berbuat salah. Bu guru juga dulu pernah datang terlambat. Bu guru juga dulu pernah bermain di dalam kelas. Namun, alangkah baiknya jika kita memperbaiki kesalahan ini, kita mencari solusi bersama-sama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, mengapa dia bisa datang terlambat ke sekolah? Mengapa dia kok naik di atas meja tadi? Ya, dia menjawab katanya datang terlambat, tidurnya terlalu malam karena nonton TV. Ya, kita berusaha membantu mencari solusinya dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kamu yakini, yang telah kamu buat kemarin? Bagaimana cara kamu perbaikinya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Katanya tidak tidur terlalu malam, Bu. Maaf, minta dibangunkan sama ibu sama ayah. Baik, mulai besok kamu tidak boleh tidur terlalu malam. Ya, jam berapa? Coba berusaha tidur dan ibu dipesenin ya, disuruh membangunkan pagi yang tidak terlambat. Seperti itu. Nah, ini tanggapannya apa nih? Sangat senang sekali dengan cara Bu Ade menyelesaikan masalah saya. Beliau membantu saya mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama, Afwan. Ini adalah tanggapan Afwan ketika saya membantu dia untuk mencari solusi atas permasalahan. Refleksi. Nah, setelah saya menerapkan posisi saya sebagai control manager dan menggunakan tahapan segitiga restitusi dan menghadapi permasalahan,
Saya sangat senang dalam kegiatan tersebut, dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena saya dan murid-murid saya bisa bersama-sama mencari solusi, sehingga murid saya lebih bertanggung jawab, bisa termotivasi dalam dirinya sendiri, menumbuhkan motivasi intrinsik, dan tidak ada rasa benci di antara kita, tidak ada dendam karena sebuah hukuman. Implementasi ke depan. Sebelumnya saya akan putarkan ini. Nah, ini bukti bahwa anak-anak di rumah belajar bahasa Jawa. Nah, berawal dari belajar, lama-lama akan menjadi kebiasaan, insya Allah. Memang semua itu berawal dari belajar, ya. Kalau tidak belajar, tidak akan bisa. Nah, ini dalam. Jadi bukti bahwa kegiatan ini tidak hanya berlangsung di sekolah saja, namun di rumah ibu-ibunya tetap peduli. Iya. Kalau ibunya aku nih gak guyu. Iya. Lucu sekali. Wis rampung, dibungkus ditoto ya. Aku larang mak meneh apa ora mak. Boten sampun Tuwo. Boten sampun tuwo. Tuwo di kemarin nggih. Nggih. Nah, ini. Nah, ada lagi? Ya, semoga kegiatan ini tidak hanya di depan kamera saja, nggih. Nah, semoga ini bisa menjadi kebiasaan yang positif buat anak-anak di rumah maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk implementasi ke depannya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan Bapak Ibu guru dalam menumbuhkan budaya positif, karena kolaborasi itu penting. Menerapkan program One Day with Promo untuk kelas yang lain. Misalnya kalau saya kan pelajaran bahasa Jawanya di hari Kamis, jadi saya menggunakan bahasa Jawa itu pada hari Kamis dulu untuk awalnya. Insya Allah nanti setiap hari mereka menjadi biasa. Untuk Bapak Ibu guru, barangkali bahasa Jawanya di hari Selasa minggu diterapkan di hari Selasa, kalau hari Sabtu di monggo di hari Sabtu. Dan menambahkan indikator-indikator yang harus dicapai anak dalam berbahasa Jawa. Jadi kalau ini sudah terbiasa dengan 10 indikator ini, saya akan menambahkan indikator yang lain, terutama untuk Bapak Ibu guru yang menengah kelas tinggi, tentunya indikatornya lebih tinggi lagi. Terima kasih, salam bahagia. Demikian penjelasan saya mengenai budaya positif di sekolah. Apakah ada pertanyaan mengenai ini? Apakah sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah, semoga selanjutnya kita bisa berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya akhiri dengan sebuah semangat. Mana guru yang hebat? Panjenengan jawabnya, saya guru yang hebat. Oh ini ya, ini guru yang hebat gitu ya. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Siapa? Saya. Di mana? Di sini.
Di sini. Di mana? Di sini. Apa bukti kau hebat? Saya terus belajar. Gitu ya. Karena orang yang hebat adalah orang yang mau terus belajar dan belajar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, biar semangat. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Lagi ya. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Siapa? Saya. Di mana? Di sini. Apa bukti kau hebat? Terus belajar. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.